Pelita itu laksanakan Rabu Pengetahuan Literasi. Kapan itu kita laksanakan? Program ini insya Allah dilaksanakan nanti setiap hari Rabu selama kurang lebih 35 menit dengan aset kekuatan yang ada di sekolah kita. Apa-apa aja aset kekuatan yang ada di sekolah kita, yaitu pertama buku bacaan murid maupun dengan aplikasi digital yang merupakan itu juga sumber literasi. Program ini nanti diharapkan dapat lebih meningkatkan kemampuan membaca literasi untuk meningkatkan nilai rapor mutu sekolah kita yang saat ini dalam posisi tidak di zona nyaman. Jadi program ini melibatkan kepemimpinan murid, mulai perencanaan hingga pelaksanaan program dengan kolaborasi seluruh warga sekolah. Mungkin Laskar Pelita ini dengan izin Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru semuanya, baik itu dari Wakakurikulum, akan dilaksanakan di setiap hari Rabu kurang lebih 35 menit jam pertama pagi untuk membaca buku-buku yang menjadi aset kita di sekolah, baik itu buku bacaan pelajaran kita maupun buku-buku yang nanti kita sediakan di perpustakaan. Dan satu lagi, buku-buku itu boleh dari siapa? Dari siswa untuk membawa sendiri bukunya. Yang penting bukunya tadi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca peserta didik. Kalau ditanya alasan mengapa program ini kita pilih, ya kembali lagi bahwasanya tadi rapor untuk sekolah kita yang sudah tidak dalam keadaan baik-baik saja. Jadi literasi kalau kita lihat itu ingat kembali itu memahami segala sesuatu yang membutuhkan waktu bagaimana kita memahami baik itu buku ataupun bacaan ataupun satu materi aja ataupun satu judul aja bagi peserta didik kita. Yang pertama, menumbuhkan motivasi dan minat murid dalam pengetahuan. Yang kedua, menumbuhkan inovasi pembelajaran dengan menggunakan model, metode, dan media yang variatif. Dan yang ketiga, mengembangkan kolaborasi antara wali murid dengan sekolah mengenai pola asuh pengaruh dari HP, TV, baik di rumah maupun di sekolah. Satu lagi, Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati, di sini tahapan membuat program ini melalui alur bagja namanya. Yang itu kita membuat pertanyaan utama. Yang kedua, kita nanti ambil pelajaran dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang ketiga, kita gali mimpinya. Yang keempat, jabarkan rencana. Dan yang kelima itu, yang keenam, atur eksekusi. Pada tahap aksi nyata ini yang diminta tahapan B dan A. Di tahapan B yang menjadi tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban dari Ibu dan Bapak Guru sekalian, yaitu kita berdiskusi nih dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi dan bagaimana program literasi ini selama ini nanti dapat berhasil. Jadi di sini saya mohon dukungan bantuan ibu-ibu sekalian dan bapak. Kira-kira yang menjadi latar belakang keberhasilan literasi kita nanti itu apa? Dan yang kedua, nanti kita di sini berdiskusi rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang baik yang dapat menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Mungkin dari Bapak ada masukan gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, yang pertama yang saya sampaikan, ini memang kewajiban kita. Itu kebetulan sewaktu saya rapor kita di literasi merah yang bilang mampu dan tidak baik-baik saja, itu bahasa indahnya. Sebenarnya itu rapor literasi kita merah itu perintah. Kemarin diperintahkan lagi sama Pak BLH literasi itu harus ada gerakan. Saya kemarin itu saya sampaikan sama Bu Ulfa. Kebetulan Bu Ulfa pas CGP. Karena saya bilang kalau bisa Sabtu, bisa Rabu, buat aja hari Rabu. Nah, coba Bu Ulfa buat namanya apa? Yang ada singkatannya biar cantik. Rupanya Laskar apa? Laskar Pelita laksanakan Rabu. Dibaca literasi ya. Yang saya harapkan di sini itu bisa baca buku. Walaupun waktunya situ 30 menit setiap Rabu, 35 menit setiap Rabu, jam pertama. Jadi
Bapak Ibu kemarin sudah dengar kenapa Pak Kabid kesini, Pak PLH kesini, atau Pak Kabid PLH itu kesini supaya dengar kita sekarang ini nggak dikejar-kejar dengan apa namanya materi harus tuntas, nggak dikejar-kejar lagi karena semua itu tergantung sama kita mau bisa isi rapor anak-anak 90, 80 semua karena soalnya kita buat ujian semester sama kita, nilainya sama kita, nggak ada lagi UN-nya, kita yang ada cuma AN-nya. Cuma rapor pendidikan kita itu rapor literasi, rapor pendidikan di bagian literasi itu merah. Jadi salah satu gerakannya ya seperti ini. Nanti di sana di FK di sana kita buat ada gerakan kita namanya gerakan apa namanya? Laskar Pelita. Gerakan Laskar Pelita. Jadi kemarin saya bilang gitu, saya WA Bu Aldi ini supaya jangan salah dulu Pak ini. Kebetulan ya WA Bu Aldi coba membuat SK disuruh nih perintah dari atasan suruh buat harus ada di sekolah itu SK ketua tim literasi sekolah harus ada karena memang di Aceh itu literasi kita menurun seluruh Aceh menurun. Anak-anak sudah membaca, apa sih output dari hasil membaca? Apakah dengan adanya kita membuat suatu perlombaan, anak-anak bisa tampil berani dengan percaya diri? Nah, saya butuh dukungan. Atau ada masukan dari ibu-ibu? Sebenarnya literasi ini jangan membaca ya. Sebenarnya membaca itu kalau dari aset yang ada di sekolah kita itu buku. Membaca di HP, sebenarnya HP hampir semua orang menggunakan. Membaca di HP juga bisa, namanya literasi digital. Nah, tapi kan kondisi juga HP itu tidak semua anak-anak mau memanfaatkan HP-nya, apalagi paketnya untuk membaca. Itu juga salah satu faktor yang menghambat literasi yang sebenarnya menarik membaca itu melalui gambar-gambar, aplikasi-aplikasi lain. Kalau untuk hal-hal yang perlu diidentifikasi gitu Bapak Ibu, kira-kira apa yang membuat yang bisa kita identifikasi untuk menumbuhkan keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi? Rewardnya Bu. Iya Pak? Ada rewardnya. Ya baik Pak. Reward itu boleh reward barang objek ya Pak ya. Juga boleh sebenarnya kata-kata pujian juga boleh kalau reward. Cuman anak-anak kita ini biasanya kalau reward yang berupa kata-kata pujian itu nggak begitu dipedulikan. Ya. Jadi mungkin salah satunya juga kita mengidentifikasi dengan membiasakan diri ya, membiasakan kegiatan ini, kegiatan setiap hari Rabu kita membaca dan tadi alhamdulillah Bapak bilang bahwasanya nanti akan kita bentuk tim gitu Pak ya. Nah jadi nanti tim itu boleh seperti hal-hal yang kayak pembagian obat gitu, obat tambah darah. Jadi seperti itu juga nanti yang kita bentukkan dokumentasi, kemudian hasil akhirnya nanti kita boleh bergabung bersama-sama apakah kita membuat suatu perlombaan ataupun berupa dia tampil dengan percaya diri aja sehingga kita bisa memberikan dia sebuah reward ya Pak ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bapak mungkin ini bukan tanya tapi bukan juga sarannya, ini hanya pengalaman aja dari hari-hari. Anak itu baru mau membaca. Kalau misal kita kasih juga satu kalimat, coba cari apa yang dimaksud dengan ini, dengan syarat tidak boleh melihat arti. Kita kasih tahu judul buku, masuk ke perpustakaan, saya dengan aset. Itu dia baru membaca. Tapi kalau kita bilang, coba nah, kamu tulis mana buku yang menarik untuk kamu, kalau baca itu kasih waktu 30 menit untuk membaca. Saya sudah pernah coba. Dia pilih buku, dia jalan-jalan pilih buku. Nah, itu bukan nama-nama kita baca. Dan itu sudah sekali seperti ini. Saya merubah lagi buat supaya masuk pustaka. Saya jangan masuk pustaka, tapi ada saya masuk. Nah, jadi saya pikir anak itu kalau ada tujuannya dia untuk mendapatkan sesuatu atau ada yang dia cari, dia baru mau membaca. Tetapi dia awalnya pasti membaca dia judul. Nanti saya mengeluh, buku nggak ada itu yang sudah pakai ini hari. Makanya kamu cari, sudah kasih judul bukunya apa yang kamu baca.
Nah, dia baca-baca tidak ketemu, nah di situ itu dia bangun, tapi berhenti di situ setelah jawaban dari pertanyaan yang kita tunggu dari dia dapat dia itu pastinya nggak membaca. Jadi sepertinya anak-anak itu harus punya alasan untuk dia membaca. Kalau kita nggak bisa kasih motivasi atau itu apa, sepertinya anak kita belum terlalu untuk hal itu. Tidak sederhana seperti yang kita bilang beda anak di kota. Karena bagi mereka itu menganggap itu bukan hal yang penting atau dibutuhkan. Tapi kalau seperti saya bilang tadi, dia harus mencari jawaban dari soal yang kita kasih. Misalnya kita buat terus syarat, tidak boleh melihat HP. Satu-satunya hanya boleh mencari. Itu di situ dia baru membaca. Tapi kan sebenarnya itu juga bukan jalan keluar kalau seperti itu. Kita nggak bisa menemukan minat anak-anak untuk membaca. Nah mungkin kita harus mikir cara lain untuk anak supaya bisa membaca. Kalaupun kita buat jadwal, kita mengaji apa itu. Kalau anak tetap masih kita izinkan HP sama dia pada saat dia masuk itu, dia masih tetap mempergunakan HP-nya di antara setelah tugas dia atau apa, jadi dia nggak fokus membaca. Mungkin kalau masuk pustaka atau buku apa saat kita kasih waktu untuk dia membaca, coba pada saat itu jangan izinkan anak-anak di badannya itu ada HP, entah di meja, di sekitar dia. Mungkin dia baru mau megang buku. Paling tidak dia awalnya hanya memegang melihat judul, membuka melihat gambar. Mungkin hanya itu saja. Ya tidak apa-apa sebenarnya kalau dia mau. Tapi kalau HP itu masih ada, itu mungkin 1 detik atau 1 menit dia pasti akan megang walaupun nggak sempat buka nanti kita ada ngomong seperti itu nggak dibuka. Tapi otak dia tuh masih ke HP. Nah mungkin itu kalau bisa dibuat anaknya jangan ada HP di sekitar dia pada saat kita menginginkan mereka untuk membaca. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih Ibu masukannya. Benar sekali Bu, mungkin kembali lagi ke kita nih bersama-sama. Oh boleh, ya, silakan teman Ibu Delima yang ingin menanggapi. Ini sharing pendapat juga ya. Jadi Bu Fauzia ya pengalaman dia. Ini pengalaman saya juga ya, saya bagi. Jadi kebetulan kegiatan ini saya ikut sama-sama dengan Bu Ulfa. Jadi saya uji coba dulu. Kemarin itu ada saya uji coba. Pertama saya diseminasi dulu, saya sosialisasikan kegiatannya. Kemudian saya berpikir bahwa kalau ke pustaka itu semua anak kita adakan ke pustaka lama. Jadi saya ambil inisiatif, saya pilih buku-buku seperti yang Bapak bilang tadi. Kalau di peternakan ambil buku peternakan, kalau di mesin kita ambil buku yang kaitannya dengan mesin. Kita pancing juga dengan buku yang lain. Jadi saya pilih buku di perpustakaan, saya bawa ke kelas. Saya tadi kan sudah saya sosialisasikan bahwa hari Rabu 1 jam pelajaran pertama itu sekitar 45 menit untuk membaca. Kemudian saya suruh pilih ini buku-buku yang mana yang kamu mau baca. Setelah kamu baca, nanti kita sharing hasil bukunya ini, kita diskusikan bersama. Atau kamu mau bikin status di WA, kamu udah baca buku judulnya ini, pengarangnya ini. Ternyata setelah saya buat seperti itu, anak-anak itu mau baca. HP-nya kan ada di samping dia, itu udah memang lingkungan dia, HP nggak bisa. Cuman karena saya bilang seperti itu, nanti kamu bikin status. Jadi dia baca, saya lihat baca, nggak main-main, nggak pegang HP. Jadi saya pikir kita guru ada intervensinya. Nah demikian pendapat saya, pengalaman dari yang saya lakukan. Ya, terima kasih Bu Delima dan terima kasih Ibu Paul. Memang kebiasaan HP ini udah pasti positifnya itu lebih sedikit daripada negatifnya, apalagi salah diimplementasikan. Mungkin di zamannya sekarang ini kembali lagi ke kita mungkin tetap menuntun, membimbing anak kita dalam menggunakan HP. Boleh itu masing-masing dari kebijakan kita, kembali ke mana kebijakan sekolah yang membuat keaktifan murid untuk melakukan kegiatan literasi. Jadi jika nanti masing-masing guru di dalam kelas tidak membolehkan anak menggunakan
boleh. Dan jika ada guru yang memperbolehkan anak menggunakan HP, diproduksikan HP itu untuk nanti jika apakah HP tadi bisa membuat anak-anak seperti aplikasi CapCut atau TikToknya di dalam menyebarkan pemahaman apa yang dia baca, itu boleh. Itu kembali lagi ke kita, tapi dengan tujuan bahwasanya kita ingin meningkatkan kemampuan anak membaca, dan nantinya ketika anak-anak kita sudah bisa membaca, memahami saja, apalagi soal-soal yang ada di AM, nantinya akan memperbaiki nilai rapor mutu yang ada di sekolah. Jadi kebijakan untuk tidak menggunakan HP atau menggunakan HP itu kembali lagi kepada kita, guru yang pada hari itu bertugas untuk melakukan kegiatan naskah akademika. Karena mungkin sebagian siswa kalau di jurusan kita yang A ada yang tidak terlalu ramai muridnya, mungkin di jurusan yang B muridnya terlalu ramai, dan di situ kita membutuhkan solusi untuk melakukan tuntunan seperti apa menghadapi peserta didik kita dengan tingkah dan pribadi yang berbeda-beda. Boleh yang di sana? Ya, ini pendapat dari Sisi Bahasa Inggris kan, karena literasi ini bergantian dengan generasi. Generasi itu yang setahu saya, yang saya udah ikut kelas, dia lebih ke guru yang besar. Kalau literasi itu lebih ke yang sosial tapi guru bahasa. Jadi kalau dalam pelajaran kami itu, apakah anak berminat atau tidak, sebenarnya kalau ditanya kita pun tidak semua orang minat membaca. Membaca itu artinya tulisan kita ucapkan. Ucapan itu mulut kita atau hati kita itu baca, artinya tulis. Jadi membaca itu salah satu skill dari bahasa Inggris. Membaca, menulis, berbicara, mendengar. Kalau tidak mau membaca, berarti dia tidak mau berbicara. Kalau tidak berbicara, tidak mengerti, tidak ada 1, 2, 3, 4. Tapi itu terkait kan. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang untuk pelajaran bahasa Inggris tidak ada perubahan apakah anak minat atau tidak, karena harus baca. Kalau baca berarti nggak pandai nulis, kalau nggak pandai nulis tidak mau dengar, begitu terkait. Jadi kalau saya ditanya bagaimana meningkatkan atau hari Rabu atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau kami cara biar menarik, kami proper membaca itu. Kalau membaca kan artinya yang ditulis, yang disebutkan, nah itu membaca. Kalau disebutkan berbicara namanya, tapi kalau yang ditulis disebutkan itu membaca. Jurusan ternak kalau tugas untuk membacanya pasti duluan tulis tentang jurusan dia. LSM tulis dengan tulisan masing-masing. Dan mereka nggak mau baca yang mereka tuliskan, udah dibaca sendiri. Jadi kami memperlukan baca. Terutama punya DBSN itu semua jurusan minat. Kenapa? Kalau dia share misalnya NMAX keluaran terbaru, nah itu nanti langsung tanya lagi datang ke kelas, betul bang, NMAX ini harganya segini, ini mesinnya ini dengan lama itu seperti itu. Nah kalau semua jurusan, kalau yang tanaman ditanya, betul bang harga sawit ini segini hari ini, karena itu yang dia punya. Cuman penggunaan HP lebih gampang karena ini tugas bahasa Inggris, tugas saya ditranslate langsung dengan Google Translate. Nah itu yang kita enak teknologi sekarang, apalagi kurikulum merdeka boleh ambil, yang di luar angkasa aja boleh ambil, apalagi di kelas kita. Kalau itu ya saya sukanya kalau media itu lebih enak. Yang kedua kalau masalah minat baca ya harus baca, namanya gurunya itu nggak dibuat literasi, memang itu bagiannya. Yang ketiga kalau misalnya kalau saya memang memperbolehkan, bahkan tapi mati pun atau pingsan harus bawa karena ada wifi. Nah seperti itu. Ya kan kalau untuk generalnya masalah UBK karena bukan PJP ya. Kalau untuk jurusan yang saya masuk saya memang seperti itu. Jadi tidak tahu apakah minat nggak minat karena wajib. Nah itu sebagai apa saya dari bahasa saya. Mudah-mudahan jadi masukan. Terima kasih banyak Miss. Memang ini udah masukan yang Miss, berarti untuk penggunaan aplikasi seperti media yang Miss maksud itu bahwasanya HP itu boleh digunakan. Ya, kalau saya tadi kembali lagi, jadi penggunaan
penggunaan HP itu boleh kita gunakan dengan sepengawasan kita, ya, dan diperuntukkan untuk apa? Ya keperluan saya kalau di luar itu ya terserah dia sekali. Mungkin nanti dengan sering-seringnya anak menggunakan translate yang ada di aplikasi HP-nya, dia lebih suka ataupun lebih sering-sering menulis di situ dan bisa membacanya. Iya, kalau kami sudah taruh buku yang kemarin kurikulum merdeka sebelum kurikulum merdeka K3 revisi, bukunya itu barcode Pak. Sebenarnya bukunya itu 3 kali lebih tebal. Ini bukunya tipis. Jadi waktu barcode langsung kalau speaking langsung keluar. Dan barcode itu nggak bisa saya share, memang per anak. Jadi anak-anak suka. Iya. Keluar song lagu keluar terus. Itu enaknya kurikulum merdeka, apalagi kurikulum merdeka lebih langsung bagi link bukan barcode. Mungkin itu juga yang salah satu menjadi nanti daya tarik anak ya, menyukai bahasa Inggris lebih dalam lagi. Ya, apalagi dengan ada aplikasi-aplikasi yang harus memasukinya melalui HP. Terima kasih di sini kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru. Oh ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah dan dokter sekalian yang saya hormati, saya sangat tertarik pada hari ini Ibu Lupa sebagai CIP yang telah menyelesaikan pembelajaran modul sampai modul 10, ya, yaitu untuk menghadapi loka karya maneka. Baik, prakasa perubahan yang Ibu canangkan itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan oleh kita semua, dan saya sebagai PP juga sangat mengharapkan ini akan hadir di sekolah kita, karena mengingat kualitas dari anak-anak kita ini sangat dipengaruhi oleh membaca. Jadi saya sudah beberapa bulan yang lalu sudah menerapkan ini di kelas dengan membuat bacaan sedikit setengah halaman sampai 1 halaman 10-15 menit saya berikan waktu untuk peserta didik membaca. Nah, pada awal-awalnya saya tidak pernah menagih refleksi, tidak pernah menagih soal dan jawaban dari mereka, tetapi lihat saja dan juga baca. Saya tidak akan menekan di sana, tapi melihat perkembangan mereka seperti apa. Nah, dengan kesabaran itu sampai hari berikutnya, ketika sudah anak-anak sudah mau membaca, saya akan bagi refleksi satu saja. Apa yang kalian dapatkan dari baca kalian itu? Apa yang menarik dari kalian? Nah, bacaan itu adalah gambaran umum pembelajaran pada hari itu. Jadi itu kerja kita semalam itu membuat tulisan untuk disesuaikan dengan bacaan anak-anak kita. Jadi bukan bacaan kutipan, tetapi kita cerna para frase sesuai dengan keadaan anak-anak kita. Yang kedua, seandainya dilakukan 1 minggu 1 hari, terus akan lebih bagus sekali. Kenapa? Berarti anak-anak nanti fokus. Jadi fokus mereka dan juga kita akan fokus melalui nanti ada komunitas kita yang sudah terbentuk ini ya Pak Pur, itu mungkin bisa dilaksanakan dengan review kemudian merencanakan program-program ya kan sebulan sekali. Nah kemudian ditambah lagi dengan kegiatan di kelas. Jadi setiap guru mata pelajaran memberikan bacaan kepada anak-anak ini setiap pembelajaran minimal 10 menit. Jadi dari situ kita tidak akan paksakan anak kita itu. Sudah. Nah kemudian setelah itu saya beralih ke LKPD. Nah LKPD ini satu hal yang menarik sesuai dengan kurikulum merdeka. Itu anak-anak pembelajaran mandiri. Jadi kita sebagai guru sekarang sebagai fasilitator adalah memandu dan membimbing peserta didik kita. Jadi mereka akan berkolaborasi, bekerja sama dari kelompok mereka untuk mengerjakan tugas-tugas seperti dikatakan oleh Ibu Fauziah tadi. Itu sangat sangat mengena dengan keadaan anak kita. Mereka tidak akan baca kalau nggak ada ributnya. Tidak akan baca ketika kita tidak menagih dari mereka. Nah, jadi ini luar biasa. Saya sangat mendukung sekali tentang rencana belajar ini. Nah itu. Kemudian yang lain adalah masalah HP. Ini saya melihat HP inilah yang membuat kita karuan nih. Anak-anak nggak bisa nangkap materi yang kita sampaikan. Kadang-kadang anak-anak ini nggak mau belajar ya. Kenapa? Karena HP nggak sempat dia pegang, pergi keluar dia HP.
Nah ini adalah problem bersama kita, bagaimana mengantisipasi. Karena saya lihat ada sekolah-sekolah lain yang saya kunjungi itu HP itu kadang-kadang tidak dibenarkan masuk kelas. Nah, boleh masuk kelas tapi di bawah kontrol guru. Nggak boleh anak-anak menggunakan HP di saat pembelajaran, kecuali hal penting seperti yang Miss Maya katakan itu, ada bacaan segala macam ya. Ayat Ibu Nana ya. Nah itu kemudian kembali hasil serius ya, masalah HP itu kita pikirkan bersama. Karena susah kita kalau nggak lewat materi yang kita sampaikan ke mereka, nggak singgah pada mereka itu. Nah kesulitannya nanti adalah ketika anak-anak ujian asesmen, anak-anak nggak bisa menelaah soal. Nah ini, ketika kebiasaan membaca, nanti anak-anak akan mandiri. Mungkin Bapak Kepala Sekolah ini sangat menginginkan ya, mungkin kesabaran kita semester ini semester depan dan terus nanti akan mencapai puncaknya yang kita harapkan. Nah, saya sangat memberi apresiasi dan support dan saya bisa membantu apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan profesi saya dan selama berlupa untuk menggagas program ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Abdul Jabir yang telah juga mendukung kegiatan program ini. Jadi program ini program kita bersama, Bapak Ibu, besar harapan kita bersama-sama kita menggerakkan kegiatan ini. Jadi mungkin dari cerita tadi Pak Abdul Jabir juga sudah melakukan sebenarnya, atau kita sebenarnya juga sudah melakukan di setiap pembelajaran kita. Akan tetapi jika ini diperkuat atau sepertinya diperkuat dengan kekuatan kita, komunitas kita ini akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama dan akan dilakukan kontinu setiap Rabu boleh dan nanti setiap per mata pelajaran kita udah pasti masing-masing. Jadi tidak akan menjadi sebuah yang dirisaukan lagi ya Pak ya. Nah, jadi ini akan menjadi sebuah kegiatan baru yang walaupun kegiatan lama yang setiap hari kita sudah laksanakan. Saya mohon kerjasamanya daripada Bapak Ibu Dewan Guru. Mudah-mudahan program ini nanti dapat berjalan dengan senang mestinya. Dan nanti jangan juga jangan lupa ya Pak, sekali ini Pak, maksudnya saya tetap akan minta dokumentasi dari setiap kegiatan kita, walaupun nanti tidak setiap Rabunya, tapi kan ada hasil outputnya seperti apa. Kasih saya seperti ini dulu ya Pak ya, kita akan menunggu kebijakan untuk langkah selanjutnya seperti apa. Baik Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas partisipasi, masukan dan sarannya. Di sini saya mohon maaf, Juru Mulia Ultra JGP Angkatan 8 dari SMK Negeri 1 Perla Kabupaten Aceh Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Anak-anak Ibu, setelah pemaparan kemarin tentang Laskar Pelita, jadi mulai kita gerakkan di setiap pembelajaran kita. Ya, pada hari ini kita sudah mulai membaca buku bacaan pelajaran alat mesin pertanian. Ya. Ibu sudah melakukan observasi. Kira-kira setelah buku pembelajaran yang dibagi, Nanda, apakah Nanda gemar membaca? Saya gemar membaca. Boleh kasih tahu ke Ibu apa alasannya Nanda gemar membaca? Karena membaca saya menjadi lebih paham, lebih mengetahui tentang semuanya. Kira-kira membaca membuat Nanda lebih menyenangkan perasaan Nanda atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Kemudian Rasyani,
Ini Ibu mau kasih beberapa pertanyaan yang akan membuka pemikiran Rasya ya. Kira-kira apa yang membuat Rasya itu mengetahui suatu isi bacaan? Atau membaca itu pentingkah buat Rasya? Penting. Dikarenakan apa Rasya? Saya lebih mengetahui apa yang tidak saya ketahui. Kemudian di dalam pembelajaran hari ini, Rasya apa yang Rasya baca? Tentang alat-alat mesin pertanian. Sebelumnya apakah Rasya mengetahui tentang alat-alat mesin pertanian atau tidak? Kira-kira jenis buku bacaan apa yang Rasya suka? Tentang alat-alat mesin pertanian. Yang Rasya suka saat ini adalah buku tentang alat-alat mesin pertanian. Oke, boleh. Jadi dengan membaca, kita pertama dapat mengetahui isi bacaannya apa. Ya, dari judul bacaannya, kemudian daftar isinya sampai dengan kesimpulannya, kita bisa mengetahui isi suatu bacaan. Nah, satu lagi pertanyaan, kenapa para siswa wajib memiliki minat baca? Pulva coba jawab. Karena bisa mengetahui sesuatu. Sebelumnya kan kita Ibu ini mau mengetahui minat baca. Udah pasti minat baca itu diketahui dengan anak-anak menyukai dulu bacaannya, ya. Apakah buku bacaannya itu menarik? Apakah buku bacaannya itu penting untuk kita ketahui? Nah, kira-kira penting tidak kita mengetahui minat baca seseorang? Penting karena dengan minatnya itu kita bisa menggali, menggali kemampuannya membaca. Jika seseorang udah menyukai, dia minat buku bacaan tentang alat mesin pertanian pada hari ini. Jadi kita bisa menggali sejauh mana dia mempelajari isi yang ada di dalam buku bacaan. Ya, silakan anak-anak Ibu baca dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nanti setelah kita membaca, boleh dari salah satu kalian untuk mempresentasi apa yang sudah dibaca hari ini. Yang udah Ibu bagi buku bacaannya hari ini. Nah, setelah 30 menit berlalu, Ibu mau bertanya nih, kira-kira dari buku bacaan yang telah dibagikan, adakah yang pernah membaca buku lain yang digemari? Siapa yang pernah baca buku lain? Saya Bu. Iya, Rasya. Buku apa yang Rasya pernah baca? Novel. Kenapa Rasya suka membaca novel? Saya suka membaca sebuah novel karena novel yang saya baca itu diceritai akan tentang sebuah kehidupan baik. Nah, ternyata buku bacaan itu bukan hanya dari buku pelajaran saja, ya. Membaca baik itu novel tadi teman kita, kemudian ada teman kita Ihsan, ya Ihsan, membaca sebuah komik katanya. Komik itu apa Ihsan? Buku yang menceritakan sebuah cerita bergambar. Bergambarkah? Ya, bergambar. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya, anak Ibu nanti boleh bawa buku bacaan yang kalian suka, yang digemari. Boleh bawa ke sekolah. Nanti setiap 30 menit awal pembelajaran kita membaca buku sesuai dengan minat kita, baik buku novel maupun komik. Dan ingat, yang dibawa adalah buku yang bernilai positif, ya, yang tujuannya kita dapat mengetahui isi dari novel atau komik dan buku bacaan tersebut dapat membuat literasi membaca kita meningkat. Baik ya nak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dan nanti bukunya boleh dikumpul. Baik ya.